Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan singkat di hari ini adalah air mata Raja Daud. Mari Bapak Ibu kita akan memperhatikan di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Mazmur 51 ayat yang ketiga dan keempat, mari kita baca. "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Saudara, Daud adalah orang yang hebat. Dia raja yang sangat rendah hati. Ketika ia berbuat dosa, bagaimana ia berzina dengan Batseba. Dan ketika Natan menegur Daud akibat perkara ini, maka Daud ia benar-benar menyesali akan dosanya. Ia menyesali akan kesalahannya. Ia menyesali apa yang telah diperbuatnya. Dan terbukti ia memberikan sebuah pernyataan, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Saudara, saya yakin di hari itu Daud benar-benar menyesal. Dan ia benar-benar menangis di hadapan Tuhan. Dan seorang tokoh yang terkenal yang bernama Charles Spurgeon, dia berkata bagaimana Mazmur 51 ini adalah Mazmur yang paling sangat sedih. Karena di Mazmur 51 inilah Mazmur pengakuan dosa Daud. Daud benar-benar sedih, dia menyesali akan apa yang telah diperbuatnya. Dan saya yakin Daud menangis di hadapan Tuhan. Daud menyesal karena ia telah melakukan dosa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, mari belajar dari Raja Daud. Ketika ia berbuat dosa, ketika ia sadar akan pelanggarannya dan itu jahat di mata Tuhan. Ingat saudara, setiap dosa itu jahat di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberi tempat apa yang namanya dosa di hadiratnya. Dosa di mata Tuhan adalah sebuah kejahatan. Dan Daud sadar ia telah mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya di Mazmur 51 ia benar-benar mengakui kesalahannya. Dia meminta rahmat Allah. Dia memohon apa yang namanya kasih setia Tuhan, agar dia diampuni dan dikatakan agar dosanya itu dihapuskan, dibersihkan. Di mana Daud ingin supaya di hadapan Tuhan ia benar-benar diampuni dan bersih di hadapan Allah. Saudara, air mata Daud adalah air mata yang luar biasa. Dia benar-benar menyesal dan ia benar-benar bertobat. Berapa banyak anak-anak Tuhan melakukan perkara yang seperti Daud ini. Dan Alkitab mencatat bagaimana ketika Daud setelah ia menangis, di mana ia sadar akan dosanya ini, maka Alkitab tidak pernah mencatat Daud melakukan dosa yang seperti ini lagi. Artinya Daud benar-benar bertobat, dia benar-benar menyesal. Dan air matanya adalah air mata pertobatan yang luar biasa. Jadilah anak-anak Tuhan ketika kau sadar bahwa dosa yang kau lakukan itu adalah sebuah kejahatan di mata Allah. Dan kau benar-benar menangis dan menyesali akan dosamu. Mari biarlah air mata yang keluar dari mata kita ini adalah air mata yang benar-benar sungguh-sungguh menyesal dan sungguh-sungguh ingin bertobat. Jangan air mata yang hanya sekedar pura-pura di hadapan Allah. Berapa banyak kita seringkali berpura-pura. Kita menangis seolah-olah kita menyesali kesalahan kita. Tetapi di hari-hari kemudian kita melakukan dosa yang sama. Saya berdoa biarlah di hari ini
belajar dari Daud, di mana ketika ia benar-benar menyesal dan ia benar-benar bertobat dari semua pelanggarannya, ia tidak mengulanginya lagi. Air matanya benar-benar air mata pertobatan yang sejati. Kiranya renungan ini memberkati kita. Jadilah orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan suka dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.